Pernah nggak kamu seolah ngerasa dalam pikiranmu ada dua orang yang sedang bertengkar hebat? Kayak pikiran satunya bilang, nggak apa-apa lakuin aja, nggak ada yang tahu. Sedangkan pikiran yang lain berbisik, jangan, kamu akan menyesal nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatus Solihati, mahasiswi Prodi Tasawuf Psikoterapi. Tadi bukan hanya sekedar drama, tapi sebuah realitas psikologi yang sudah pernah ada dari ribuan tahun yang lalu. Ini bukan tentang kesehatan mental yang biasa, melainkan ini salah satu dari nafs atau jiwa dalam inti kepribadian diri kita dalam psikologi kepribadian Islam. Ini kita akan membedah dua level penting tentang nafs atau jiwa. Yang pertama yakni nafs al-amarah dan yang kedua ada nafs al-lawamah. Apakah teman-teman siap? Yang pertama, perkenalkan nafs al-amarah bisu atau jiwa yang selalu memerintahkan pada kejahatan. Atau bisa kita sebut dengan si bos egois. Quran Surat Yusuf ayat 53 ini digambarkan sebagai pendorong utama sebuah keburukan. Dia seperti it dalam teori Freud, namun yang ini dia lebih dominan dan lebih destruktif. Indikator utamanya sudah sangat jelas teman-teman. Ada impulsif dan hedonistik yang dimana dia selalu ingin pemuasan instan tanpa memikirkan konsekuensinya. Dua ada egosentris yang dimana dia lebih memikirkan diri sendiri dan lebih mementingkan nafsu syahwat dan amarah. Yang ketiga ada lalai, yakni kebutaan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Ilmiah kontemporer, nafsu amarah ini sangat relevan dengan salah satu studi yang membahas mengenai kontrol diri yang rendah dan perilaku impulsif. Studi menyebutkan bahwa kecenderungan perilaku destruktif, kecanduan atau agresi, seringkali berakar dari ketidakmampuan mengendalikan dorongan primitif ini. Nah, ini bukan sekedar nakal, tapi di mana kondisi psikologi, mana akal sehat dilumpuhkan oleh hasrat biologis. Semakin kita menuruti amarah, maka semakin kuat ia untuk memegang kendali sebuah keputusan yang ada di otak kita. Atau saat kita akan ujian teman-teman. Satu sisi kita memikirkan, ayolah kita belajar karena besok kita akan ujian. Tetapi sisi yang lain juga mengajak, nggak apa-apa, besok juga bisa kok nyontek teman-teman. Nah, itu kan sebuah perdebatan antara dua sisi dalam diri kita. Apakah perdebatan tersebut tidak bisa terselesaikan? Teman, untungnya ada nafs al-lawamah. Inilah harapan kita karena dia adalah suara hati yang muncul setelah apa yang kita pikirkan. Adalah alarm moral kita. Surat Al-Qiyamah ayat 2, Allah bahkan bersumpah dengannya dan menunjukkan betapa pentingnya dia. Beberapa indikator nafs al-lawamah ini teman-teman. Yang pertama yakni ada penyesalan pasca perbuatan, yang dimana sebuah perasaan yang merasa bersalah dan menyesal setelah melakukan kesalahan. Ada introspeksi, yakni kemampuan mencela dan mengevaluasi diri sendiri. Yang ketiga adalah potensi perbaikan, yakni dorongan untuk bertaubat dan memperbaiki perilaku. Dalam kerangka psikologi kontemporer, sangat mirip dengan konsep hati nurani dan proses disonansi kognitif yang sehat. Ini adalah ketidaknyamanan mental, keyakinan kita bertentangan dengan perbuatan kita. Psikologi Islam kontemporer menegaskan bahwa lawamah mekanisme self-correction yang alami, kan pertumbuhan spiritual dan psikologis. Ubah rasa bersalah yang destruktif menjadi rasa penyesalan yang konstruktif. Saja seperti tadi, ketika teman-teman ternyata lebih terhasut oleh amarah untuk teman-teman tidak belajar dan lebih memilih untuk mencontek di kelas, setelah itu malam harinya si lawamah ini datang
dan teman-teman merasa menyesal sehingga teman-teman memiliki dorongan untuk mengakui kesalahan tersebut. Teman-teman bertekad untuk memperbaiki diri, walaupun konsekuensi yang harus dihadapi itu sangatlah berat. Lawamah adalah sinyal untuk menyadari bahwa identitas moral kita itu masih hidup. Ya teman-teman, nafs amarah ini adalah sebuah dorongan primitif yang ingin menghancurkan disiplin teman-teman. Sedangkan nafs al-lawamah, suara hati yang ingin menyelamatkan integritasmu. Batin ini adalah inti dari perjalanan hidup kamu. Tinggal bagaimana kamu saja menjalani hidupmu seperti apa. Bagaimana cara kita memenangkan pertempuran ini? Melalui proses yang kita sebut dengan tazkiyatun nafs atau metode penyucian jiwa. Terus lebih sering melatih nafs lawamah kita supaya lebih sering menang daripada nafs al-amarah, agar kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi, yakni nafs al-mutmainnah atau kita sebut dengan jiwa yang tenang. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.